Kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang babut taubah. Berbicara tentang bab taubat. Rujukan kita adalah hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang Imam Nawawi. Pada halaman 12 Imam Nawawi menulis tentang bab taubat dan syarat bertaubat. Kata taubat berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali. Hampir sama dengan nadama. Nadama itu artinya menyesali. Tapi bisa diartikan juga kembali. Qala ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Taubat itu adalah wajib dari setiap dosa. Jadi setiap orang yang berdosa, sekecil apapun dosa, maka hendaklah dia bertaubat. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang bertaubat, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya. Artinya, setelah dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, lalu dia tidak melakukan lagi berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyesali perbuatannya itu, bahkan sampai menitiskan air mata, dan tidak kembali lagi mengerjakan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Itu taubat. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurutin. Maka apabila dia berbuat maksiat di antara hamba dan di antara Allah Subhanahu wa ta'ala, la tata'allaqu bihaqqi adamin, tidak berhubungan dengan anak Adam. Artinya tidak ada dia kesalahan dengan manusia, hanya kesalahan dengan Allah. Berdosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan dosa, tapi dosa yang dilakukan ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaha salah satu surutin, maka syaratnya ada 3. Nah ini. Jadi sebelum kita bertobat, kita harus mengetahui dulu syaratnya. Ini agar kita tidak kembali lagi. Percuma rasanya kita begitu berbuat dosa kembali lagi, begitu berbuat dosa kembali lagi. Nah, ini yang dikatakan seperti taubat sambal aja. Begitu pedas-pedasnya, taubat aku nggak makan sambal lagi, pedas luar biasa. Nah, tapi begitu makan, mencari lagi. Mana sambal, marah-marah. Nah, begitu ada kesempatan, berbuat lagi. Taubat, aku nggak mau lagi melakukan kesalahan, nggak mau lagi melakukan dosa. Tapi begitu ada kesempatan, ya berbuat lagi, kembali lagi melakukan dosa. Nah ini namanya
Jangan seperti itu. Harus ya sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 12 ini. Ahaduha, salah satu di antara syaratnya itu ada 3 syaratnya. Nah, yang pertama ayyaqala'a anil maksiati, meletakkan maksiat, maksudnya perbuatan maksiat itu dia tinggalkan. Dia tidak lagi melakukan perbuatan maksiat. Dia tinggalkan perbuatan maksiat itu. Nah, tidak lagi mengulangi. Tidak lagi kembali untuk melakukan perbuatan maksiat itu. Nah, ini ahaduha yang merupakan al-awwal yang pertama. Wathani yang kedua. Nah, yang kedua. Ayyandama ala fi'liha. Menyesali atas perbuatannya, menitiskan air mata. Kenapa saya berbuat dosa? Timbul penyesalan-penyesalan. Artinya menyesal, dengan menyesal ini sehingga tidak melakukan lagi perbuatan maksiat, tidak melakukan lagi perbuatan dosa, tidak melakukan lagi perbuatan mungkarat, perbuatan keji. Nah, ini harus ada penyesalan. Yang ketiga, wathalisu, yang ketiga, ayya'zama alla ya'uda ilaiha abada. Mengazamkan artinya senantiasa alla ya'uda ilaiha abada, tidak kembali lagi untuk melakukan perbuatan itu untuk selama-lamanya. Nah, justru itu hendaklah kita terpenuhi syarat-syaratnya kalau kita bertobat. Dan kita setiap hari hendaklah membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang apalagi orang yang memang ya selalu berbuat dosa. Kita yang tidak berdosa pun dianjurkan Rasulullah membaca istighfar. Rasanya nggak mungkin kita ini tidak berdosa. Paling tidak ada dosa kecil lah yang kita lakukan. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksaru min 70 marrah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, dan aku mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya. Padahal Rasulullah itu tidak berdosa. Tapi Rasulullah selalu mengucapkan istighfar. Ini sebagai contoh Rasulullah dengan umatnya. Fil yaumi, ini setiap hari, aksaru min 70 marrah. Ya, lebih dari 70 kali. Jadi kalau kita minimal 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu maufiq ila aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.